Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Bapak Najamuddin. Pak, kalau melihat ini kan sebenarnya tadi Anda mengatakan sudah cukup lama begitu dari materi-materi yang diberikan oleh Pak Najamuddin. Masih bersama kami? Masih Iya, Mbak Rati. iya. Jadi materi-materi yang diberikan oleh Kementerian Agama atau alternatif khutbah ini kan sebenarnya sudah didistribusikan cukup lama di wilayah Indonesia. Tapi kenapa justru muncul polemiknya saat ini begitu? Ya saya kira kalau diksi atau kalimat dari Pak Dirjen tadi, Pak Kamarudin Amin tadi seperti itu, maka semua respon orang positif. Tidak ada yang menolak. Menjadi polemik kalau diksinya dipaksakan untuk seragam, gitu. Menjadi wajib. Itu semua dari intelektual Muslim, lembaga-lembaga keislaman, ormas-ormas Islam itu menolak. Ya, sama halnya dulu pada saat ada itu sertifikat dai atau dai bersertifikat. Ya, setelah ada diksi oleh Menteri Agama itu tidak wajib, lalu diganti dengan pelatihan kompetensi dai, kan sudah menjadi reda dan tidak ada lagi polemik. Saya kira apa yang diuraikan oleh Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Kamarudin Amin tadi menjadi clear ya, menjadi jelas bahwa ini adalah alternatif pilihan, tidak menjadi wajib untuk seragam dari ibu kota Jakarta, ya, dari 34 provinsi, kemudian 516 kabupaten kota, kemudian 8.702 kecamatan, kemudian 82.000 nagari, desa, dan kelurahan, plus dusun-dusun menjadi seragam dan wajib. Lalu ada kata sanksi di situ. Kalau tidak dibacakan ini, akan diberikan sanksi kepada takmir masjid dan marbot. Kan itu tidak ada, alhamdulillah. Jadi semestinya kalau seperti itu, pandangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bersama Kementerian Agama, itu sama. Dan kami berterima kasih kepada Kementerian Agama kalau mencetak kumpulan khotbah yang temanya aktual, lalu juga terkait dengan momentum, substansinya juga dalam, ya, di situ juga ada moderasi beragama, karena Majelis Ulama Indonesia itu menarik gerbong wasatiyatul Islam, Islam tengahan, Islam moderat, sehingga memang dakwah ini harus digulirkan secara menggembirakan, menyenangkan. Jangan sampai di sebuah pengajian, di sebuah masjid orang mencekam, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir, karena dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah yang menggembirakan, dakwah yang memberikan solusi, dakwah yang menyenangkan kepada umat. Jadi bagi kami Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kalau ini dilakukan oleh Kementerian Agama dan di seluruh masjid musalla juga dilayani dengan kumpulan-kumpulan khotbah dan juga kumpulan-kumpulan tablik yang bermutu, saya kira juga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia. Jadi tema-temanya terkait dengan profesi pertanian, ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas hidup, bagaimana hidup bersih, apalagi di era pandemi ini. Saya kira nanti itu akan dikompilasi oleh Pak Kamarudin Amin melalui staf-stafnya di Direktorat Penerangan Agama Islam, yang nantinya juga alhamdulillah, karena saya katakan dari awal tadi, bukan nanti tahun ini atau kali ini Kementerian Agama mencetak kumpulan khutbah. Saya ini mau balik dari kampung, itu sejak dari dulu puluhan tahun saya mendapatkan itu, dan banyak tambahan-tambahan informasi dan wawasan dari kumpulan-kumpulan khutbah itu. Jadi itu bagus, tetapi menjadi polemik kata Rati tadi adalah kalau itu diwajibkan dan itu harus seragam. Seperti masjid-masjid di Malaysia. Masjid-masjid Malaysia itu dipecat takmir masjidnya kalau tidak membacakan khutbah seragam yang dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Malaysia. Ya. Jadi saya kira bagi kita di Indonesia ini demokrasi beragama dan juga moderasi beragama itu, saya kira ini yang perlu dikembangkan dan dikawal oleh Kementerian Agama yang memang diamanahkan untuk itu. Tetapi juga ya, banyak juga penyuluh-penyuluh agama yang ada di desa-desa, di kecamatan, kampung-kampung, itu juga bagian perpanjangan kaki tangan Kementerian Agama, KUA-KUA kita itu juga perlu ditingkatkan kualitas. Tidak hanya sekedar mereka menikahkan, tetapi momentum-momentum itu juga digunakan sebagai peningkatan kualitas wawasan umat
dalam berbagai aspek. Saya mau ke pertanian, ekonomi kerakyatan, kualitas hidup dan lain sebagainya. Saya mau ke Pak Kamarudin. Ya, saya ke Pak Kamarudin Amin. Pak, berarti sudah clear ya Pak, yang dikhawatirkan oleh Pak Najamuddin dan rekan-rekan MUI ini tidak terjadi soal wajib, kemudian ada sanksi dan juga diksi seragam ini. Ya, clear sekali. Jadi kami sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada penyeragaman, tidak ada unsur mewajibkan kepada para khotib untuk membaca itu. Jadi kami hanya ingin berikhtiar ya, ingin berkontribusi dalam mencerahkan atau memberikan ceramah-ceramah agama yang yang bermutu, yang berkualitas dan juga mencerahkan. Insya Allah nanti juga kami akan menyiapkan khotbah itu mungkin tidak hanya satu versi saja, bisa berbagai versi agar masyarakat bisa memilih. Karena tentu masalah dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah tentu juga berbeda-beda ya. Tentu juga isunya bisa berbeda-beda. Jadi mungkin nanti ada beberapa varian atau beberapa naskah, beberapa model yang akan kita siapkan. Bahkan ke depannya nanti juga bisa jadi ada yang berbahasa daerah, nanti penulisnya dari daerah juga. Jadi ini bukan hanya Kementerian Agama Pusat, kami berharap nanti Kementerian Agama Provinsi juga bisa melakukan hal yang sama sehingga bisa melayani masyarakat untuk menjadi alternatif khotbah naskah tadi. Jadi kira-kira idenya intinya ya itu tadi, hanya ingin membantu, ingin memberikan alternatif kepada masyarakat untuk ceramah-ceramahnya lebih berkualitas, lebih responsif dan lebih aktual. Pak Amin, tadi dikatakan memang ini menjadi alternatif, nantinya diharapkan semakin berkualitas dari khutbah Jumat kita begitu ya. Bahkan nanti harapannya juga ada bahasa daerah masing-masing dan juga tema-temanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah begitu Pak. Selain itu apakah memang juga rencananya mungkin ada semacam pelatihan untuk para mubalik kah atau apa agar memang ceramahnya semakin bermutu ke depannya, semakin berkualitas ke depannya? Iya betul, jadi ini semuanya berjalan secara simultan ya. Jadi sekarang kita sedang melatih ya, kita sedang memberikan peningkatan, penguatan kompetensi kepada penceramah-penceramah agama. Sekarang ini ada 8.200 di seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan pelatihan, baik di Jakarta maupun di provinsi-provinsi ya. Jadi peningkatan atau penguatan kompetensi penceramah agama. Itu yang berasal dari ormas-ormas Islam. Jadi kami berkolaborasi, bermitra dengan ormas-ormas, yang kita latih sebanyak 8.200 seluruh Indonesia ini adalah utusan dari ormas-ormas Islam. Mulai dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, DMI dan seterusnya ya. Banyak sekali, ada tidak kurang dari 90-an ormas-ormas Islam yang kita ikutkan bersama dalam pelatihan ini. Selain para penceramah ini tadi yang dari ormas-ormas, tentu juga kami punya penyuluh seperti yang tadi disampaikan. Kami punya 50.000 penyuluh, ini juga tentu harus ditingkatkan kapasitasnya. Mereka juga harus responsif terhadap dinamika sosial keagamaan, apalagi penghulu tadi ya. Jadi penghulu tidak hanya melaksanakan pencatatan nikah, tapi bisa menjadi konsultan keluarga, bisa menjaga ketahanan keluarga Indonesia, karena ya kita sedang menghadapi banyak masalah-masalah keluarga sebenarnya. Angka perceraian sangat tinggi, ya, kemudian pernikahan di luar pernikahan anak, kehamilan di luar pernikahan, kemudian stunting dan lain-lain, banyak masalah keluarga yang sedang kita hadapi, terutama angka perceraian sangat tinggi, dan ini semua tentu membutuhkan respon berkualitas dari pemerintah dan juga dari masyarakat, sehingga ada sinergitas ya, ada kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan saya kira ini kekhasan Indonesia ini Mbak, yang sangat unik sekali, antara ormas dan pemerintah sangat sinergis, sangat kolaboratif, sehingga bisa menjadi penguatan infrastruktur sosial di Indonesia yang menyebabkan kita insya Allah akan terus memiliki tingkat stabilitas sosial politik yang berkualitas karena sinergi tadi itu. Baik, terima kasih Pak Kamarudin dan juga Pak Najamuddin sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sudah ada tabayun ya hari ini, pagi ini, jadi mudah-mudahan juga jelas informasi yang kita terima. Terima kasih TV One. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.